Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Najwa Talatof Ardi dengan NIM 2502040 akan menjelaskan laporan praktikum botani umum saya yang berjudul Anatomi Akar dan Batang Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Salmiati MP DPhD di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Struktur anatomi akar dan batang tumbuhan merupakan bagian penting dalam memahami sistem transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis. Akar berfungsi menyerap air serta unsur hara dari tanah melalui epidermis dan rambut akar, sedangkan batang berperan dalam mendukung tubuh tumbuhan serta menyalurkan zat-zat tersebut ke seluruh organ. Perbedaan antara akar dan batang dapat diamati pada susunan jaringan vaskular dan keberadaan kutikula Sutrisno 2020. Anatomi akar dan batang juga berpengaruh terhadap adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Jaringan pengangkut seperti xilem dan floem memiliki variasi struktur tergantung pada jenis tumbuhan monokotil atau dikotil. Perbedaan tersebut berkaitan dengan kemampuan tumbuhan dalam menghadapi kondisi lingkungan seperti kekeringan, kelembapan, dan intensitas cahaya yang berbeda. Putri 2021. Tujuan praktikum ini yaitu mempelajari morfologi dan anatomi akar serta batang pada tumbuhan monokotil dan dikotil melalui pengamatan langsung untuk mengenali perbedaan struktur jaringan dan fungsi pengangkutannya. Alat yang digunakan yaitu mikroskop cahaya, kaca objek dan kaca penutup, silet atau kotak tajam, pinsat dan jarum preparat, pipet tetes, botol semprot berisi aqueduct, tisu atau lap halus, penggaris kecil atau loop, kertas label, dan pisau cutter. Bahan yang digunakan yaitu akar kacang hijau, akar sawit, batang jagung, batang jarak, aqueduct, safranin 1%, dan fast green. Berikut ini cara kerja pertama: ambil sampel akar dan batang monokotil serta dikotil muda. 2. Bersihkan sampel dengan air. Lalu amati morfologi luar akar dan batang. 3. Buat irisan melintang tipis pada akar dan batang menggunakan silet. 4. Teteskan safranin, diamkan 2 menit, bilas dengan aqueduct, lalu beri fast green. 5. Tutup dengan kaca penutup dan amati di bawah mikroskop. Hasil pengamatan menunjukkan adanya perbedaan yang jelas antara struktur anatomi batang monokotil dan dikotil. Pada batang jagung monokotil, jaringan pengangkut berupa berkas xilem dan floem tersusun secara acak di seluruh penampang batang tanpa adanya kambium, sehingga batang tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Lapisan luar terdiri atas epidermis yang tipis dan dilindungi oleh kutikula, diikuti jaringan dasar berupa parenkim yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Sebaliknya, batang jarak dikotil memiliki susunan berkas pengangkut yang teratur melingkar dengan kambium di antara xilem dan floem, memungkinkan terjadinya pertumbuhan sekunder. Jaringan korteks dan sklerenkim pada batang jarak juga tampak lebih tebal dan kompak, memberikan kekuatan mekanik yang lebih besar dibandingkan batang jagung. Sementara itu, pengamatan pada bagian akar menunjukkan struktur khas yang membedakan antara monokotil dan dikotil. Akar kelapa sawit monokotil memiliki pola jaringan xilem dan floem yang tersusun melingkar dengan jumlah berkas pengangkut banyak, serta tidak terdapat kambium. Lapisan korteksnya luas dengan sel-sel parenkim besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan air dan nutrisi. Berbeda dengan itu, akar kacang hijau dikotil memperlihatkan pola xilem berbentuk bintang dengan floem berada di antara lengan bintang tersebut. Struktur endodermis dan perisikel terlihat jelas membatasi korteks dan silinder pusat, menunjukkan kemampuan pengangkutan air yang efisien serta pembentukan akar lateral. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan anatomi akar dan batang pada monokotil dan dikotil berkaitan erat dengan sistem pertumbuhan dan fungsi transportasi pada masing-masing jenis tumbuhan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa batang jagung monokotil memiliki berkas pengangkut tersebar, sedangkan batang jarak dikotil tersusun melingkar. Struktur akar sawit memperlihatkan sistem serabut dengan banyak akar kecil yang berfungsi menyerap air dari permukaan tanah, sedangkan akar kacang hijau memiliki akar tunggang yang kuat dan bercabang. Perbedaan ini menunjukkan adanya penyesuaian anatomi terhadap fungsi fisiologis dan lingkungan tumbuhnya masing-masing spesies. Widyastuti 2020. Dari hasil pengamatan anatomi akar dan batang tumbuhan, diketahui bahwa setiap spesies memiliki struktur jaringan yang berbeda sesuai fungsinya.
Batang jagung dan jarak menunjukkan perbedaan tipe monokotil dan dikotil yang memengaruhi pola pembuluh angkut. Sementara itu, akar sawit dan kacang hijau memperlihatkan adaptasi terhadap lingkungan dan fungsi penyerapan air serta hara, menunjukkan keragaman anatomi tumbuhan dalam mendukung pertumbuhannya secara optimal. Berikut daftar pustakanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.